Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal latihan ulangan bab 4 dari halaman 159 dari buku Erlangga ESPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka bab 4 Bangun Datar. Oke, langsung saja. Perhatikan segitiga ABC berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Nah, di sini ada gambar ya, adik-adik. Nah, ini kita fokus ke gambar yang ini ya. Oke, nomor 1. Segitiga DEF berikut yang merupakan hasil perputaran segitiga ABC dengan besar sudut 90 derajat terhadap pusat putaran di titik O adalah. Nah, adik-adik, ini buat adik-adik yang mau tahu cara mencarinya, itu nanti gunakan penggaris busur ya. Jadi adik-adik siapkan dulu penggaris busurnya. Kemudian adik-adik tempatkan penggaris busurnya posisinya seperti ini. Nah, ini posisinya begini ya. Ini kita sambil belajar. Jadi penggaris busurnya posisinya yang lurusnya begini. Ih, putus-putus. Nah, ini diluruskan dengan ini ya. Gitu. Jadi posisinya ini harus nempel ya adik-adik ya, mohon maaf. Nah, ini pokoknya nempel. Nah, nanti di sininya pas tengah-tengah ya. Ini posisinya begini adik-adik. Nah, nanti adik-adik tempatkan. Ini agak panjang aja ya, biar sekalian yang A sama C nya dapat. Sebentar, oke. Nah, anggap aja ini sudah berimpit dengan garis AC itu, yang garis Y ya. Nah, ini tengah-tengahnya kan adik-adik ya. Nah, nanti tengah-tengahnya diimpitkan dengan garis yang panah ini. Nanti posisi busurnya begini adik-adik. Nah, nanti adik-adik tempatkan di sininya mulai dari 0 ngitungnya ya. 0-nya di sini 90 itu nanti di sini adik-adik. Ya, di sini 90 derajat. Berarti nanti A-nya itu ada di sini, titik A-nya, titik C-nya ada di sini adik-adik. Jadi ini jadi D, ininya F ya. Nah, nanti yang ini B-nya itu nanti kalau kita itu ada di sini. Nah, kita sekitar di sini gitu ya. Nah, jadi nanti gambarnya seperti ini adik-adik. Jadi ininya 0, ininya 90 derajat. Gitu ya. Nah, nanti yang B posisinya kayak gini. Kita hapus dulu. Nah, yang B itu posisinya seperti ini. Nah, posisinya itu nanti kita ganti warna dulu ya. Nah, posisinya begini, penggaris busurnya lurus dengan titik B-nya. Ya. Nah, nanti ini diluruskan busurnya dari titik O-nya. Nah, sekitar di sini adik-adik. Nah, kita luruskan dengan B. Ini agak bengkok-bengkok. Nah, gitulah adik-adik ya. Misal ini adalah penggaris busurnya gitu kan. Nah, tapi ini diluruskannya sama titik B yang ini ya. Taruh. Nah, gitu aja deh. Anggap aja ya. Ini tengah-tengahnya gitu. Nah, ini penggaris busurnya. Nah, nanti 90 derajat itu kisaran di mana? Misalkan di sini ya. Nah, ini di sini. Jadi ininya 0, skalanya ininya yang 90 adik-adik. Nah, nanti di sini. Nah, jadilah hasilnya seperti ini segitiganya. Gitu ya. Ini namanya perputaran atau rotasi. Gitu ya. Jadi nanti ininya E, D, E, F. Jadi jawabannya adalah yang B ya adik-adik ya. Oke, gitu adik-adik. Oke, kita hapus dulu ininya. Oke, berikutnya yang nomor 2. Mana ini nomor 2? Nah, ini. Segitiga KLM berikut merupakan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis tegak OY adalah. Nah, kita fokus ke gambar yang ini lagi adik-adik. Nah, jadi
segitiga ABC ini dicerminkan terhadap garis ini adik-adik. Nah, OY itu yang ini. Berarti tinggal kita buat bayangannya ya. Karena dia menempel di garis OY, maka A-nya tetap di sini, C-nya tetap di sini karena dia nggak punya jarak ya terhadap cerminnya atau garis OY-nya. Nah, ini garis OY-nya, anggap aja lah ya. Nah, anggap aja dia lurus gitu. Nah, ini A-nya di sini, C-nya di sini, berarti kita ganti nama dengan KLM. Ini ibarat A, B, C. Berarti A-nya jadi K di sini ya. Ininya jadi M. Nah, nanti L-nya itu tinggal diukur jaraknya. Disamakan dengan B. Nah, sekitar di sini adik-adik. Tinggal bikin deh. Nah, kayak gitu adik-adik. Ini adalah L. Nah, jadi jawabannya yang gambarnya seperti ini. Ya, yang gambarnya seperti ini. Yang mana nih? Nah, berarti yang ini. Yang A ya. Sama persis gitu. Gitu ya adik-adik ya, jelas ya. Oke, berikutnya kita hapus dulu. Nomor 3. Segitiga PQR berikut yang merupakan hasil pergeseran segitiga ABC adalah, oke kita lihat dulu ABC-nya tadi. Nah, ABC-nya posisinya begini adik-adik, nempel di garis AC, OY, maaf ya. Nah, di garis OY dia nempel, digeser. Mintanya pergeseran, berarti kita lihat yang posisinya tetap. Tadi ingat ya gambarnya begini. Nah, ini anggap aja lah ya, A, B, C. Nah, ininya kan OY. Kalau bergeser maka tinggal kita geser aja. Mana yang kira-kira bergeser? Nah, kalau ini dia posisinya berubah adik-adik, bentuk segitiganya. Ya, berarti ini salah ya. Bukan jawaban yang tepat. Nah, ini dia juga salah adik-adik yang B. Dia salah. Kenapa Kak Akidah ini salah? Karena dia posisinya segitiganya bentuknya berubah, tidak seperti ini. Ya, jadi dia bukan bergeser, tapi dia mengalami bisa jadi perputaran, bisa jadi pencerminan ya. Nah, kemudian yang C juga jelas banget ini, dia juga sama berubah bentuknya ya, posisi arahnya, berarti dia bukan bergeser ya adik-adik. Ini juga salah. Nah, ini tepat nih. Jadi ini tinggal digeser. Yang awalnya menempel di sini, dia bergeser ke sini. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ya adik-adik ya, dia bergeser. Mengalami pergeseran ke kanan. Gitu ya. Oke, berikutnya nomor 4. Ada 4 batang korek api yang disusun mendatar dalam satu garis. Banyak tambahan korek api paling sedikit yang dibutuhkan agar dapat membentuk segitiga adalah titik-titik batang. Oke adik-adik, jadi untuk setiap soal kalau ada korek api atau tusuk gigi, dia posisinya dalam satu garis ya, seperti ini nih. Nah, disusunnya satu garis mendatar dalam satu garis, berarti seperti ini ya. Nih, berarti gini. Nah, gitulah ya. Nah, kalau posisinya mendatar dalam satu garis, maka banyak tambahannya paling sedikit itu adalah sesuai jumlah yang awal ininya ya. Karena awalnya 4, maka dia butuhnya 4. Jadi nanti kayak gini. Nah, gitu, ini paling sedikit ya. Jadi paling sedikit 4 lagi. Kalau misalkan ada 5, berarti nanti paling sedikitnya 5 lagi adik-adik. Nah, gitu biasanya. Gitu ya, itu paling sedikit. Jadi ini jawabannya adalah A, 4 gitu ya. Oke adik-adik,
mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Untuk pembahasan soal berikutnya akan ada di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah. Jangan lupa untuk di like dan juga di share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.